Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. Tinggal di dalam rumah yang dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan adalah hampir seperti menikmati surga di bumi. Kita semua tahu bahwa hal tersebut merupakan impian, rindu yang sangat kita inginkan, dan kita mendambakannya setiap saat. Tetapi hal ini seringkali mengalami kegagalan. Kita seringkali mencoba untuk menciptakan sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, tapi yang terjadi adalah gagal. Kita mengumbar kata-kata dan senyum termanis kita kepada orang-orang di luar rumah, tapi di dalam rumah itu bisa hal yang terbalik. Kita bisa cepat sekali emosi dengan orang-orang di rumah kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anakmu, atau dengan orang tuamu. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya tentang hal ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah sederhana daripada apa yang kita pikirkan. Secara rohani, keluarga kita sedang berada di bawah serangan iblis. Nah, kita tahu bahwa keharmonisan rumah tangga juga merupakan sumber kuasa yang kita miliki. Ketika ada keharmonisan, ada mujizat terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan iblis mengetahui ini. Nah, itulah sebabnya iblis berusaha menghancurkan keharmonisan rumah tangga orang percaya. Kita harus mengerti dan memahami hal ini. Strategi perang iblis sangat sederhana. Ia akan melakukan segala sesuatu yang dapat iblis lakukan untuk menciptakan pertengkaran kecil di dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang sepele seringkali bisa jadi hal yang besar di dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kelemah lembutan, dengan sukacita, dengan kerendahan hati, tapi malah bisa menciptakan api yang lebih besar lagi di dalam rumah tangga kita. Ini yang harus kita terus jaga dan perhatikan. Kenapa seringkali seperti itu? Tadi, kalau harmonis rumah tangga kita, ada mujizat di sana, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam rumah tangga kita. Nah, iblis akan menimbulkan perasaan-perasaan yang mengasihani diri sendiri. Dari hal-hal yang seperti ini, iblis akan menyerang rumah tangga kita. Suami mengasihani diri sendiri, dia berkata bahwa istrinya tidak melayani dengan baik. Begitu juga dengan istri, dia akan berkata bahwa suaminya tidak memahami, anak-anak tidak memahami kondisi daripada ibunya yang sudah capek bekerja seharian di rumah. Perasaan-perasaan yang terus mengasihani diri sendiri ini lama-kelamaan bisa menciptakan pertengkaran di dalam rumah tangga. Bahkan anak-anak pun akan menciptakan diri mereka, mengasihani diri mereka, karena mereka merasa bahwa orang tuanya tidak memperhatikan mereka, tidak memberikan kasih sayang dengan sungguh kepada mereka. Dan juga perasaan-perasaan cemburu. Istri cemburu kepada suami, suami juga begitu, sebaliknya. Anak-anak juga, anak yang paling besar cemburu dengan anak yang paling kecil. Merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Begitu banyak beban yang diberikan kepada anak-anak yang paling besar, sedangkan anak yang paling kecil tidak diberikan beban apapun. Timbul kecemburuan.
Iblis akan menyulut api kebencian dan kepahitan dari hal yang tadi. Dari perasaan mengasihani diri sendiri dan dari kecemburuan. Iblis akan menyerang dari situ. Iblis akan menciptakan apinya lebih besar lagi. Dan dia akan bakar terus dan bakar terus dan bakar terus. Dan melalui itu semuanya tujuannya hanyalah satu, yaitu untuk menghancurkan dan menciptakan keretakan dalam rumah tangga kita. Ketika umat Tuhan hidup rukun satu dengan yang lainnya, ada berkat, ada pemulihan, ada kebaikan, ada sukacita surga di dalam rumah tangga kita. Kesepakatan ini harusnya datang dari pimpinan, yaitu dari suami. Belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Suami yang memimpin istri dan anak-anak untuk mengerti, untuk memahami lebih lagi apa yang Tuhan mau dalam rumah tangga mereka. Kesepakatan ini menciptakan di mana kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa, yang melampaui akal pikiran kita. Oleh sebab itu, ketika iblis terus menggoda kita untuk merusak suasana dalam rumah tangga kita dan mengacau balaukan segala sesuatu dengan membuat umat Tuhan saling bertengkar, kita sudah mempunyai pertahanan yang kokoh. Karena ada kesepakatan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi. Tapi kalau kita berjalan masing-masing dalam rumah tangga, maka yang terjadi adalah kehancuran. Akan banyak anak-anak yang melihat orang tuanya bercerai. Akan banyak anak-anak yang gagal karena rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Terlalu sering kita juga mudah terperangkap dalam jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis. Kita tidak menyadari betapa berbahayanya pertengkaran-pertengkaran kecil ini. Pertengkaran-pertengkaran kecil ataupun yang sudah besar dan tidak diselesaikan dengan baik dari hati ke hati dan tidak ada pertobatan dari hal tersebut, maka itu akan disimpan terus dan suatu saat itu akan menjadi trigger, pemicu untuk api yang lebih besar lagi. Tetapi bagaimanapun kita harus berdasarkan kembali lagi kepada firman Tuhan, menyelesaikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ada segala macam perbuatan jahat. Jadi jangan membuka pintu rumah tanggamu, keluargamu untuk iblis masuk dan membuat pertengkaran-pertengkaran kecil di dalam rumah tangga kita. Segera selesaikan dari hati ke hati dengan kerendahan hati. Jangan simpan. Jangan anggap remeh pertengkaran kecil yang belum diselesaikan dengan benar. Karena itu akan jadi pemicu yang luar biasa. Hentikan kehancuran itu sebelum kita memulainya. Dan berharaplah kepada firman Tuhan. Temukan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Dan mari alami mujizat Tuhan dalam rumah tangga kita melalui kesepakatan tadi. Ada kesepakatan yang luar biasa antara suami, istri, dan anak-anak juga, sehingga menghasilkan keharmonisan yang benar-benar datangnya dari anugerah Tuhan. Berhentilah melihat keluarga Anda, berhentilah melihat istri, melihat suami, melihat anak-anak dari perspektifmu sendiri, tapi melihat mereka dari kacamata kasih karunia Tuhan. Melihat mereka dari kebenaran firman Tuhan. Ketika ini sudah terjadi, maka percayalah, ada berkat-berkat yang menanti dalam rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu, anak-anakmu akan menjadi orang-orang yang hidup
tetap bertahan dalam kebenaran apapun yang terjadi. Putuskan saat ini. Kita tetap membiarkan iblis mengacau balaukan pikiran dan hati kita, atau kita bersama-sama bergandengan tangan, berdoa, bergumul, dan berharap hanya kepada Tuhan, dan menikmati kebaikan surga di bumi itu, di dalam rumah tangga kita.